mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini. Di akhir bulan Agustus 2020, marilah kita rayakan bersama penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Kita puji namanya. Marilah datang sujud menyembah dengan membawa kerinduan dan penghormatan kita kepadanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegam, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Keluarga yang ada di rumah dan yang senantiasa dikasihi Tuhan, marilah ibadah keluarga pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, pada ibadah di hari ini kita akan bersama-sama diingatkan satu dengan yang lain terkait dengan apa yang kita lakukan setiap hari, baik itu dengan sesama ataupun bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan Allah, yang terkadang bahkan sering kita melukai sesama, bahkan Tuhan Allah. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Saya hendak membacakan Injil Matius 22, ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Menyadari akan kesalahan kita, tentu kita dengan kesungguhan hati menyesali segala pelanggaran dan dosa kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita berdoa senak untuk kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Jujur Tuhan, kami belum mampu mewujudkan hukum kasih ini dengan sebaiknya. Bahkan sering kali kami melukai sesama dan melukai hati Tuhan.
Oleh karena itu pada ibadah pada hari ini kami bersama-sama mohon pengampunan dosa dari Tuhan dan berkenan Tuhan memberikan pengampunan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Haleluya. Amin. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah. Adapun berita anugerah akan terambil dari Mazmur 86 ayat yang kelima. Yang demikian firman-Nya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadanya. Mari kita wujudkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, seraya kita memuji namanya dalam pelengkap Kidung Jemaat, nomornya 289, bait 1 dan 3. Keluarga hidup indah. Dalamnya dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga
Keluarga yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengar sabda, mari kita berdoa. Kita berdoa. Hari ini bersama-sama dengan anggota keluarga kami bersekutu. Kami menyelenggarakan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami hendak menyembah-Mu Tuhan, kami hendak mendengar akan sabda-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap mendengar dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini, di Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020, akan terambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15 merupakan bagian dari bacaan leksionari untuk hari ini. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15, keluarga yang di rumah bisa bersama-sama mempersiapkan Alkitab dan kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepada Musa. "Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan matunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa,
Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Yang berbahagia ialah bagi setiap kita semuanya yang mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak berasa kita akan mengakhiri bulan Agustus di tahun ini, di tahun 2020. Dan tema kita pada saat ini adalah menjadi pengikut Yesus yang berani. Menjadi pengikut Yesus yang berani. Bagi kita semua masyarakat orang Jawa mungkin pernah mendengar istilah yaitu legan golek momongan. Legan golek momongan. Tidak asing bagi kita semuanya. Bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah. Dalam kehidupan keseharian, ungkapan tersebut seringkali dipakai untuk menggambarkan tentang seorang yang mau merepotkan dirinya sendiri dengan urusan yang seharusnya itu tidak perlu dilakukannya atau seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Atas pemahaman seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak semuanya, maka orang itu akhirnya berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak menjadi porsinya atau tanggung jawabnya dengan dasar legan, wong legan golek momongan. Biarlah itu menjadi urusan mereka, bukan urusanku. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tentu saja ini secara manajerial hal tersebut itu bagus. Karena prinsip regenerasi dan pemerataan tugas itu menjadi dapat terwujud atau terrealisasi. Hanya saja sayangnya ungkapan tersebut sering dipakai juga sebagai alasan untuk menghindarkan diri dari tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Kita kenal bersama keluarga besar di GKJ Suryo Diniratan itu ada istilah Joyo Indo gitu nggih. Wis dudu urusanku. Itu kan urusanmu gitu nggih. Joyo Indo napa niku? Supen lho. Muntir Kusumo Sasro Sumingkir ngoten nggih. Wah, itu menjadi alasan yang klasik kalau diberikan tugas dan tanggung jawab. Terlebih jika kita mendapatkan kenyataan bahwa ada banyak tantangan dalam penyelesaian tugas tersebut. Akibatnya semakin banyak itu orang menolak menyediakan diri untuk apa? Untuk mengorbankan diri, untuk menjawab panggilan dari Tuhan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pergumulan untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk berkarya itu juga pernah digumuli, dirasakan oleh satu pribadi, yaitu adalah Musa. Siapa yang tidak kenal dengan Musa?
tokoh besar, nabi besar. Musa dalam menjawab panggilan Tuhan sebelumnya juga merasa dirinya itu keberatan untuk menerima panggilan Tuhan. Bahkan ia ingin menghindar dari panggilan yang ditujukan kepadanya pada waktu itu. Kita tidak mendapati alasan detail terkait dengan keengganan Musa menerima panggilan Tuhan. Namun jika kita memperhatikan kisah Musa sebelumnya, agaknya ada beberapa hal yang mempengaruhi Musa terkait dengan ketidaksiapannya menerima panggilan Tuhan. Di antaranya, dia sudah nyaman dengan statusnya dan situasi yang dijalaninya pada waktu itu. Yaitu dia sudah berkeluarga, hidupnya sudah mapan, bersama-sama dengan istri dan anaknya. Bahkan dia punya pekerjaan yaitu mengembalakan ternak. Artinya hidupnya itu sudah nyaman. Dia sudah berada di zona nyamannya pada waktu itu. Ada keluarga yang senantiasa mendampingi, ada pekerjaan, ada kehidupan yang sudah nyaman. Dan itu mempengaruhi ketidaksiapannya untuk menerima panggilan Tuhan. Kemudian yang kedua, dia merasa ada banyak kelemahan. Terutama dalam hal berbicara. Karena dia mempunyai anggapan bahwa ketika ditunjuk Tuhan untuk menjadi utusannya, tentu dia harus pintar untuk berbicara. Pintar untuk menyampaikan firman Tuhan. Pintar untuk berdiskusi dengan banyak orang, bertukar pikiran. Dan Musa merasa dia tidak siap dalam hal itu. Dalam hal berbicara. Itu salah satu alasan ketidaksiapan Musa untuk menerima panggilan Tuhan. Kemudian yang nomor 3 adalah dia mengalami pengalaman yang tidak mengenakan pada saat berhadapan dengan bangsa Mesir maupun bangsa Israel pada waktu itu. Dengan bangsa Mesir, Musa melihat dengan mata sendiri sangat kejam sekali kepada orang-orang Israel. Sementara itu dengan bangsa Israel dia berhadapan dengan krisis kepercayaan. Artinya ini juga mempengaruhi ketidaksiapannya. Besok kalau aku ditunjuk Tuhan untuk menjadi nabi utusannya, aku pasti abot banget. Berhadapan dengan orang Mesir yang kejam, berhadapan dengan orang Israel yang tidak percaya dengan orang-orangnya yang nanti akan memimpin, artinya ada krisis kepercayaan. Lah besok kalau aku ngomong, mesti ya ora digugu. Jadi ya, saya nggak siap Tuhan untuk menerima panggilan. Itulah beberapa alasan-alasan ketika Musa itu menolak panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Sekalipun demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan tetap berkenan untuk memanggil Musa. Selain sebagai bukti bahwa Tuhan memperhatikan, mendengar, dan mengetahui penderitaan Israel selama di Mesir, juga sebagai wujud bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan yang namanya kekerasan itu terus merajalela di muka bumi. Dan yang terjadi, Musa terpanggil. Dia bersedia untuk menerima panggilan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel pada waktu itu. Dia berani untuk merespon panggilan itu dengan bertanggung jawab. Dan ia percaya Tuhan itu menyertai Musa. Tuhan menyertai Musa dan menyertai bangsa Israel pada waktu itu. Keluarga yang dikasih Tuhan, berkarya memenuhi panggilan Tuhan memang tidak mempersyaratkan orang itu harus terlebih dahulu pintar, berwawasan luas, berbakat,
atau bersih dari dosa. Tidak seperti itu. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab suci, contohnya seperti Simon yang merasa dirinya orang berdosa, Yesus berkenan menjadikannya sebagai muridnya dan menjadi pelayan Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa dalam kesadarannya sebagai orang berdosa karena pernah menganiaya jemaat Tuhan, tapi Tuhan berkenan untuk memanggilnya, untuk berkarya bersama-sama dengan murid-murid yang lainnya pada waktu itu. Artinya Tuhan tidak pernah memperhitungkan yang namanya latar belakang atau kondisi saat ini. Demikian pula panggilan untuk berkarya, itu berlaku bagi setiap orang beriman, tanpa memandang seberapa kemampuan, kepandaian, dan talenta yang dimilikinya. Lalu bacaan ini kalau kita tarik untuk konteks GKJ Surya Diniratan bagaimana? Tentu panggilan ini luas sekali Bapak Ibu. Dan panggilan ini tidak hanya ditujukan kepada Musa, kepada Simon, kepada Rasul Paulus, tetapi ditujukan kepada kita semua saat ini. Jemaat di GKJ Surya Diniratan. Kalau dikaitkan dengan PR tugas, saat ini banyak sekali PR tugas yang harus kita lakukan bersama-sama. Contoh konkret, untuk proses pemanggilan pendeta saat ini sudah memasuki proses pembimbingan. Kalau dihitung, itu sekurang-kurangnya 6 bulan. Artinya saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama di bulan Februari adalah sidang ataupun sidang peremptoris. Dan di mana sidang peremptoris ini membutuhkan tenaga, daya, pikiran, panyengkuyung dari siapapun, terkhusus keluarga besar GKJ Surya Diniratan. Dan kalau dihitung lagi, kalau semuanya berjalan lancar, Februari sidang peremptoris, kemudian vikaris itu sekurang-kurangnya 1 tahun, artinya Februari di tahun berikutnya akan ada penahbisan pendeta. Artinya semuanya membutuhkan pelayanan dari Bapak Ibu semuanya, keluarga besar GKJ Surya Diniratan. Dan kita tidak bisa menolak panggilan tersebut untuk bekerja bersama-sama di kebun anggurnya di GKJ Surya Diniratan ini. Ini PR kita bersama Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kesiapan kita? Kesiapan kita masing-masing saat ini? Tentu akhirnya kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudah siapkah kita memenuhi panggilan Tuhan kita untuk berkarya? Baik di gereja maupun di tempat lain, di masyarakat, atau di tempat kerja. Karena kalau kita kaitkan dengan konteks GKJ Surya, banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan bersama-sama. Sudah siapan kita menerima panggilan Tuhan tersebut? Jika belum, mari kita berusaha membangun komitmen kita untuk mewujudkan panggilan Tuhan sesuai dengan keberadaan dan kemampuan kita masing-masing. Karena menjadi pengikut Yesus itu harus berani. Harus berani menjawab panggilan Tuhan. Kita tidak boleh istilahnya menjadi pengikut Kristus itu yang setengah-setengah. Bahkan ada istilah nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Ini mengingatkan kepada kita untuk nderek Gusti itu tidak setengah-tengah. Berani. Berani menghadapi risiko. Berani juga merespon panggilan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, tidak ada istilah bagi kita ya menika wong legan golek momongan. Kita semua juga punya pekerjaan. Kita semua juga punya yang namanya tanggung jawab. Tetapi jika Tuhan memanggil kita untuk berpelayanan, bekerja bersama-sama di kebun anggurnya, apakah kita akan menolak?
dengan dasar kita tidak bisa berbicara. Aku tidak pinter, aku tidak bisa ngapa-ngapain, tidak. Artinya kita semua terpanggil untuk bersama-sama bekerja di kebun anggurnya. Dan tidak ada alasan apapun. Tidak boleh kita muntir sana, muntir sini. Tidak boleh kita joyo endo. Karena Tuhan mengendaki kita bekerja bersama-sama di kebun anggurnya. Selamat untuk menerima panggilan dari Tuhan. Dan Tuhan menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara, dan anak-anak semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Keluarga yang diberkati Tuhan, marilah kita haturkan persembahan dengan memerhatikan firman-Nya yang diambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama, yang demikian firman-Nya. Bersyukurlah kepadanya sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita haturkan persembahan syukur kita dengan memuji nama-Nya di dalam Kidung Jemaat 367 ayat yang pertama dan yang kedua. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu
Keluarga yang dikasih Tuhan, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh Tuhan berikan kepada kami semuanya. Di mana saat ini kami semua jemaat-Mu di GKJ Suryo Diniratan terpanggil untuk terlibat aktif menjadi bagian dari pelayan-pelayan Tuhan di konteks Suryo Diniratan ini. Kembali firman Tuhan menginspirasi kami terkait dengan panggilan Musa pada waktu itu, yang sebelumnya Musa enggan untuk menerima panggilan Tuhan. Tapi Tuhan kembali meyakinkan kepada Musa bahwa Musalah yang ditunjuk untuk menjadi pelayan Tuhan pada waktu itu. Panggilan Tuhan untuk konteks saat ini juga ditujukan kepada kami, ya Tuhan. Jemaat-Mu di GKJ Suryo Diniratan ini. Kami semua terpanggil aktif, bahkan proaktif, untuk menjadi pengikut Yesus yang berani. Berani untuk merespon panggilan Tuhan itu dengan penuh sukacita. Dan mampukan kami Tuhan, dengan kemampuan kami, dengan berbekal dengan apa yang kami miliki, kiranya Tuhan memberkatinya. Sehingga keberadaan kami sebagai umat tentunya berguna bagi Tuhan Yesus Kristus, bagi keberlangsungan GKJ Suryo Diniratan. Pakailah kami Tuhan, dan kami siap untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Terlebih mengingat Tuhan, mengingat GKJ Suryo Diniratan yang saat ini sedang berproses terkait dengan pemanggilan pendeta, yang saat ini memasuki pembimbingan, yang tentunya capaian dari pembimbingan tersebut akan ada sidang istimewa atau sidang peremptorer. Dan itu membutuhkan kepanitiaan, membutuhkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk ke depan kami bisa terlibat aktif di dalamnya, menjadi bagian dari panggilan Tuhan, secara khusus di GKJ Suryo Diniratan ini. Dan tentunya di tahun berikutnya, terkait dengan agenda penabisan pendeta, tentu juga membutuhkan tenaga, membutuhkan orang-orang yang tentunya mau terlibat di dalamnya. Dan berkenan Tuhan memakai kami semuanya, untuk kami saling sengkuyung satu dengan yang lainnya, dalam rangka untuk menghidupi gereja ini, karena gereja ini pula juga akan menghidupi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajak kami semuanya, mengingatkan kami untuk kami mau terlibat aktif dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kami saat ini juga bersama-sama berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan kami ini, menyucikan. Bahkan Tuhan berkenan memberkati majelis gereja yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka semuanya. Tak lupa pada saat ini kami berdoa untuk keberlangsungan jemaat-Mu di Suryo Diniratan ini. Seluruh keluarga besar GKJ Suryo Diniratan, mulai dari anak-anak sampai remaja, pemuda, dewasa yang berkeluarga, yang sudah adiuswa, yang saat ini sedang mengalami permasalahan, yang saat ini sedang terbaring sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Berkenan Tuhan memberikan berkat kekuatan kepada mereka semuanya. Dan kami menyerahkan ya Tuhan sepenuhnya untuk keluarga besar GKJ Suryo Diniratan ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami juga bersama-sama berdoa ya Tuhan, untuk keberlangsungan dari kehidupan kami. Terlebih kehidupan kami bersama-sama dengan masyarakat, di mana saat ini kami masih bergumul bersama terkait dengan COVID-19. Berkati Tuhan, jauhkanlah kami dari mara bahaya.
Dan sebentar lagi kami hendak mengakhiri ibadah kami ini. Dan tentunya ibadah kami tidak akan pernah berakhir. Akan terus kami lakukan sepanjang hari dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah ya Tuhan kami semuanya. Seru doa dan permohonan kami ini hanya kami panjatkan beralaskan satu nama, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, dan keluarga yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami mohon tangan kanan ada di atas dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan, berkat yang akan menguatkan saudara dan anggota keluarga saudara semuanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan kita memuji nama-Nya, terambil dari pelengkap Kidung Jemaat 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah
dalam terang kasih-Nya.